debata tunglongang dorohaku molo uberek nati nopami salut bitang hilap dot rombur maka tindakon asana poni marende au Tuhan mamuji o debata sanap doho marende au Tuhan mamuji o debata sanap doho. Iladang di adaran doho tombak marene bidong tuasai sonan usumi dolo sungi doho tura mamarita sama pituan marende au Tuhan mamuji o debata sangat doho marende au Tuhan mamuji o debata sangat doho. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats renungan untuk hari ini, Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dunia sedang terjangkiti penyakit, yaitu pemuasan diri dan nafsu. Manusia hanya mencari hal-hal duniawi, harga diri yang begitu tinggi, saling menjatuhkan, dan ego atau berpusat kepada diri sendiri. Mereka terjebak pada cinta uang, tetapi pada akhirnya manusia merasa tidak bahagia dan hidupnya tidak semakin nyaman dan tenteram. Jika demikian, harta seperti apakah yang layak dikejar oleh manusia? Saudara, dalam surat Kolose, Paulus melukiskan upaya itu sebagai suatu perjuangan yang berat. Harta macam apakah kiranya yang sedang dikejar Paulus dengan perjuangan berat itu? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Berbeda dengan pemilik harta dunia yang enggan berbagi, Paulus justru berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus melakukan apa saja agar jemaat Kolose merasa terhibur dan dapat bersatu dalam kasih, sehingga jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita atau iman kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus, juru selamat kita, laksana suatu harta yang tak ternilai harganya?
atau kita lebih puas dan lebih menyukai harta duniawi sehingga mengorbankan iman kita kepada Yesus? Kiranya melalui pergumulan Paulus ini kita disadarkan bahwa harta sejati yang tak ternilai harganya adalah mengenal Yesus dan memperhatikan ajarannya. Jangan membuang harta yang sejati di dalam diri Yesus untuk mendapatkan harta duniawi yang fana. Karena pada hakikatnya manusia bukan hanya terdiri dari unsur daging. Manusia harus menemukan kesejatian diri, yaitu kehidupan rohani yang kokoh dalam harta hikmat yang kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Oleh karena itu, hiduplah di dalam hikmat Kristus dan tetap berpegang teguh dalam firman-Nya. Selamat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, bahwa di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu ini menyinari kami untuk memulai segala aktivitas kami hari ini. Biarlah hikmat dan pengetahuan dari Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di pagi hari ini kami berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun. Waktu dan umur adalah dari Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya umur, maka jemaat semakin bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk dalam hal rohani. Tambahkan umur yang panjang, kesehatan, dan lindungilah dalam setiap aktivitas mereka. Sekaligus dengan ini kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Jadikan rumah tangga jemaat-Mu menjadi rumah doa, sehingga suami istri akan terberkati dan anak-anak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program dan pelayanan gereja. Berkati full-timer, perhalado, dewan, seksi. Pakailah kami menjadi pelayan yang bersukacita dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, sehingga kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia tahun Okumene inklusif. Kami percaya rangkaian-rangkaian yang telah selesai dan yang akan dilaksanakan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan setiap kegiatan semakin menguatkan persekutuan antar sesama jemaat. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan atau masalah. Jika mereka lemah oleh karena penyakit, berkati obat, berkati tim medis. Tetapi di atas itu Tuhan menjamah tubuh dan roh setiap jemaat yang sakit, sehingga proses pemulihan sedang terjadi atas penyakit mereka. Jemaat yang bergumul karena masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah anak-anak, atau masalah yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, biarlah jemaat-Mu hidup setia dan semakin berserah kepadamu. Dan kami undang Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, sehingga mereka dimampukan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.